could have sworn you had. Oh my God, it's working! Yes, it worked! Sorry! Halo semuanya, kembali lagi bersama channel kami Dian Film. Kali ini kita akan menceritakan film yang sangat menarik. Film ini berjudul How to Train Your Dragon. Film ini menceritakan seorang anak laki-laki yang bisa menjinakkan naga yang menjadi legenda. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Di awal film, di pulau terpencil bernama Bek, yang dihuni oleh bangsa Viking, di sana kegiatan mereka ini memancing dan berburu. Tapi hanya satu masalah di sana yang mereka sebut hama, yaitu sekumpulan naga yang mengambil hewan ternak dan merusak tempat tinggal bangsa Viking. Nah, di sini mereka bukannya berlindung malah menyerang para naga yang dipimpin oleh kepala suku bernama Stoik Fast. Sama seperti yang lainnya, anak Stoik ini bernama Haikop, keluar ikut menyerang melawan para naga. Namun dicegah oleh ayahnya, karena Haikop mempunyai badan kecil dan lemah. Tapi Haikop ingin bertarung melawan naga, sampai akhirnya dia nekat pergi membawa senjata buatannya untuk menjadi yang pertama membunuh naga yang paling ditakuti dan belum pernah ada yang mengalahkannya sama sekali. Naga itu bernama Night Fury. Lalu, dia berhasil menembak Night Fury. Di sini Haikop yang terlalu senang tanpa disadari tiba-tiba seekor naga ganas menghampirinya. Untung saja ayah Haikop melihat itu dan langsung menghampirinya dan mengalahkan naga ganas itu. Karena Stoik menyelamatkan Haikop, naga-naga yang seharusnya ditaklukkan malah kabur dan membawa ternak mereka. Di sini Stoik yang kesal menyalahkan Haikop atas semua yang terjadi dan menyuruhnya untuk pulang. Lalu Haikop berkata bahwa dia berhasil menembak Night Fury lalu jatuh ke hutan. Tapi semua orang di sana tidak percaya dengan hal itu, akhirnya dia pun pulang. Stoik yang sedang rapat untuk menghancurkan sarang naga, agar kehidupan mereka damai tanpa gangguan naga. Lalu di sini Gober meyakinkan Stoik kalau Haikop bisa mengalahkan naga, dan dia harus berlatih melawan naga. Sampai di rumah, Haikop diam-diam pergi untuk mengecek langsung Night Fury yang jatuh di hutan. Singkat cerita Haikop terus menelusuri hutan, lalu dia melihat sesuatu yang ternyata itu adalah Night Fury yang terjebak di jaring Haikop. Oh wow, I did have brought down this mighty beast! I'm gonna cut out your heart and take it to my father. I am a Viking! Di sini Haikop berniat membunuhnya, tapi karena tidak tega, dia lalu melepaskan Night Fury. Saat sampai di rumah, Haikop dan Stoik saling mengutarakan keinginan mereka. Haikop yang tidak ingin melawan naga, dan sebaliknya, Stoik ingin dia berlatih melawan naga. Tapi karena kalah debat akhirnya Haikop mengikuti keinginan ayahnya untuk masuk kelas berlatih melawan naga. Keesokan harinya di kelas, Haikop bertemu dengan Astrid wanita idamannya, yang bersama teman-temannya, dan mereka langsung dilatih oleh Gober. Latihan pertama akhirnya dimulai. Mereka harus melawan naga yang bernama Groundclare yang ganas dan brutal. Astrid dan lainnya kewalahan melawan Groundclare, sedangkan Haikop yang baru memulai kelasnya hampir terkena semburan api Groundclare. Untungnya ditolong oleh Gober. Setelah latihan Haikop kembali ke hutan, lalu dia melihat Night Fury yang terjebak di lembah dan tidak bisa terbang keluar. Di sini Haikop mengamati kenapa Night Fury tidak bisa terbang, dan ternyata sayap dan ekornya patah karena terkena senjatanya. Singkat cerita, Haikop membaca buku tentang klasifikasi naga. Di dalamnya terdapat informasi tentang semua naga, tapi di halaman Night Fury masih kosong. Melihat itu, Haikop semakin ingin mendekati Night Fury. Di sisi lain Stoik dan bangsa Viking menemukan tempat yang diyakini bahwa itu adalah sarang naga. Kembali ke Haikop yang sedang berlatih melawan naga,
Tapi di sana dia tidak fokus melawan naga, melainkan bertanya tentang Night Fury dan berakhir dengan kegagalan. I could do that, but I don't have time. Has anyone ever seen one napping? Figure out which side you're on. Lalu Haikop kembali menemui Night Fury. Dia datang membawa ikan, berharap Night Fury luluh kepadanya. Hingga akhirnya dia datang menghampiri Haikop. Haikop mengira bahwa Night Fury ini tidak ganas dan pelan-pelan dia mencoba mendekati Night Fury. Could have sworn you had. I don't have any more. Sampai akhirnya dia berhasil menyentuh kepala Night Fury dan memberi namanya Tootles. Pada malam harinya Haikop mencoba membuat sirip protestik untuk Night Fury agar dia bisa terbang bebas. Keesokan harinya Haikop datang membawa banyak ikan untuk Tootles, agar dia mudah memasang sirip yang dibuatnya. Di sini Haikop berhasil memasang sirip protestik dan Tootles sekarang bisa terbang. Oh my God, it's working! Tapi saat Haikop jatuh, Tootles tidak bisa terbang. Karena sirip buatannya harus dikendalikan manual oleh Haikop. Singkat cerita kemudian Haikop kembali berlatih dengan teman-temannya melawan naga yang bernama Hades Zibel Black. Nah yang menarik di sini, berbeda dengan teman-temannya. Haikop melawan naga itu dengan belut laut, mereka semua terdiam. Haikop dengan mudahnya memasukkan naga itu kembali ke kandangnya. Singkat cerita, Haikop terus berusaha membuat sirip protestik untuk Tootles agar dia bisa terbang. Dan karena Tootles lah dia bisa mempelajari cara-cara menaklukkan naga. Hingga membuat Astrid dan teman-temannya kesal karena banyak yang memujinya. Kemudian di sisi lain Stoik dan para Viking lainnya kembali setelah cukup lama berlayar. Di sini mereka tak menemukan apapun waktu berlayar. Lalu Gober memberitahu Stoik bahwa Haikop berhasil menemukan cara untuk mengalahkan naga. Di sisi lain Tootles akhirnya berhasil terbang dan mengelilingi samudera dengan sirip protestik buatan Haikop, meskipun tetap dikendalikan oleh Haikop. Yes, it worked. Tapi, tiba-tiba kertas cara pengendalian milik Haikop terjatuh dan membuat Haikop hilang kendali. Akhirnya di sini Haikop dan Tootles selamat dan berhasil terbang kembali. Di sini akhirnya Haikop menyadari bahwa dia sangat menyukai naga dan bangsa Viking tidak seharusnya menaklukkan naga. Kemudian Stoik menemui Haikop, dia sangat bangga kepada Haikop yang berhasil mengalahkan para naga. Di sini kemudian dia memberikan helm bertanduk sebagai hadiah yang terbuat dari separuh pelindung dada milik ibunya yang sudah meninggal. Keesokan harinya Haikop dan Astrid bertanding untuk menjadi pemenang yang akan pantas melakukan pemburuan naga. Tapi di sini, lagi-lagi Haikop lebih dulu menaklukkan naga. Lalu terpilihlah Haikop menjadi pembunuh naga. Melihat itu, Astrid yang kesal menjadi penasaran, apa yang membuat Haikop dengan semudah itu menaklukkan naga. Di sini diam-diam Astrid mengikuti Haikop yang sedang pergi ke hutan, dan hingga akhirnya Tootles muncul di depan Astrid dan membuatnya kaget. Get down! No. You just scared him. Toothless. Toothless? Astrid. Di sini Astrid langsung lari untuk memberitahukan warga. Dengan cepat Tootles dan Haikop membawanya terbang bersama untuk menunjukkan seberapa dekatnya dia dengan Tootles. He's not usually like this. Oh no. Toothless, what are you doing? We need. And now the spinning.
Singkat cerita, mereka terus terbang. Sampai akhirnya masuk ke kabut tebal yang terdapat banyak naga yang terbang sambil membawa hasil buruan mereka. Di sini mereka harus diam dan menunduk agar tidak ketahuan oleh naga yang lain. Lalu mereka masuk ke dalam lubang yang sangat dalam, di mana mereka menaruh buruan mereka di sana. Saat mereka bersembunyi dan mengamati, ternyata muncullah raksasa naga dari dalam lubang tersebut yang memakan hasil buruan para naga lainnya. Di sini Haikop menyuruh Tuttles untuk pergi dari sana. Untungnya mereka pergi di waktu yang tepat, sebelum naga raksasa melahap mereka. Kini mereka tahu, alasan para naga memburu hewan ternak para warga. Karena para naga ini harus memberi makan naga raksasa tadi, agar para naga tak menjadi santapannya. Di sini Astrid ingin memberitahukan Stoik tentang naga raksasa tapi dihentikan oleh Haikop, karena Tuttles akan dalam bahaya. Keesokan harinya, ujian terakhir Haikop untuk membunuh para naga. Haikop yang melihat ayahnya sangat bangga karena Haikop akan menjadi Viking handal. Hal itu membuatnya cemas, karena sudah membohongi ayahnya. Kemudian Haikop memasuki arena, lalu naga langsung mendekatinya. Tapi di sini Haikop malah menjatuhkan senjatanya. I'm not one of them. The fight. No! I need you all to see this. We don't have to kill them. Mendengar suara teriakan Haikop, Tuttles pun berusaha mendatanginya. Sementara Haikop dikejar oleh naga, lalu Astrid dan ayahnya turun tangan membantunya. Tuttles yang sampai langsung menyelamatkan Haikop dan menyerang naga itu. Semua orang terkejut melihatnya, lalu di sini para Viking menyerang Tuttles hingga akhirnya Tuttles ditangkap. No! Di tempat lain, Haikop meyakinkan ayahnya bahwa mereka salah menilai para naga. Dan Haikop tidak sengaja membahas para naga yang dia temukan bersama Tuttles, dan itu membuat Stoik menggunakan Tuttles untuk menunjukkan sarang naga. Kemudian Tuttles diikat di atas kapal yang akan berangkat menuju sarang naga, sementara Haikop hanya bisa diam saja. Lalu di sini Astrid meyakinkan Haikop bahwa dialah orang pertama yang berhasil berteman dengan naga, dan dialah yang bisa melakukan perubahan itu. Mendengar itu Haikop mulai bangkit lagi. Singkat cerita, mendengar rencana Haikop, teman-temannya siap membantunya untuk menjinakkan para naga. Sedangkan Stoik dan lainnya sudah sampai di sarang naga, lalu dia memakai ketapel raksasa untuk menghancurkan dinding gua. Kemudian keluarlah ratusan naga dari dalam gua, dan disusul oleh naga raksasa. Form your ranks. Hold together. Get clear. Di sini bangsa Viking sangat kaget akan kemunculan naga raksasa itu, tapi mereka tetap melawan naga raksasa tersebut. Hingga kapal mereka dibakar olehnya, tiba-tiba muncullah Haikop dan teman-temannya sambil menunggangi para naga. Di sini mereka saling berbagi tugas untuk mengalihkannya, sedangkan Haikop berusaha melepaskan ikatan pada Tuttles. What's wrong, buddy? Sampai akhirnya kapal terbalik dan membuat Tuttles jatuh ke air. Di sini Stoik menyelamatkannya. Yeah, me too. Thanks, Dad. Lalu Haikop dan Tuttles bersama-sama mengalahkan naga raksasa dengan menyerang sayapnya. Okay, let's see if it can use them. Well, Tapi di sini, sayap protestik Tuttles terbakar karena semburan api naga raksasa. Tapi Tuttles tetap bertahan sampai akhirnya dia menyemburkan api ke mulut naga raksasa yang terbuka. okay, time to see if this works. They're the best you can do.
dan akhirnya berhasil membuat gas pada tubuh naga raksasa meledak, tapi karena tidak kuat terbang, Tootles dan Haikop terjatuh. Lalu Stoik mendekati Haikop yang dia kira sudah mati, ternyata Tootles menyelamatkannya dan Haikop di sini masih hidup. Akhirnya mereka semua bersorak dengan penuh kebahagiaan. Stoik berterima kasih kepada Tootles karena telah menyelamatkan anaknya. Singkat cerita mereka kembali pulang, dan Tootles diberi kebebasan tinggal bersama Haikop. Walaupun kaki kiri Haikop di sini terluka dan harus diganti dengan kaki protestik, tapi dia sangat senang karena bangsa Viking dan para naga bisa hidup damai berdampingan. Di sini Haikop juga diberi sirip protestik oleh Gober, agar terus bisa terbang dan bisa dikendalikan lagi oleh Haikop. Dan akhirnya, film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita dari film How to Train Your Dragon. Seru banget ya teman-teman, melihat kegigihan Haikop untuk menjinakkan naga yang legenda. Untuk series selanjutnya, kita akan merangkumnya nanti. Kami Dian Film mohon pamit dan sampai jumpa di video kita selanjutnya.